Kenapa orang mati minta dibangunkan lagi? Karena dia tahu amalan ini amalan yang punya bobot nilai yang tinggi. Kan semalam jadi kayak gini. Kan perintah kita kan semalam ingat, aktualisasi daripada beriman melakukan program kebaikan. Nah, mulailah kebaikan yang kecil-kecil, ya kan? Nah, puncak dari kebaikan adalah berbagi, berjihad. Nah, jihad punya komponen namanya berkorban dengan harta dan jiwa. Berkorban dengan harta itulah sedekah. Saya ulangi ya. Yang dicatat sama Allah di muka bumi ini adalah berapa banyak timbangan kebaikan kita, betul? Kumpulan dari kebaikan-kebaikan, puncak dari kebaikan namanya jihad. Nah, jihad itu punya dua komponen. Jihad itu punya esensi pengorbanan. Jahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan hartamu, bukan harta orang. Harta dan jiwa. Harta dan jiwa. Nah, dengan hartamu itu kenapa semalam saya ngomong sama santri-santri, agar kita bisa memenuhi variabel syarat ini, agar kita dititipkan banyak harta sama Allah, maka naikkan value, naikkan kemampuan diri, kapasitas diri, sehingga ilmu tuh berbanding lurus dengan ilmu tuh akan berbanding lurus dengan apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Contoh semalam saya bilang, saya ngisi Zoom semalam jam 12:30 sampai 12:30. Oke, itu Zoom yang teraneh yang saya isi karena jam makan siang. Betapa kagetnya saya, yang undang saya itu perusahaan multinasional, perusahaan besar, Zoomnya rapi, yang adakan rohis perusahaan itu keren sekali saya bilang. Dan yang tampil di situ wajah-wajah orang profesional. Kacamata, pakai kemeja rapi, gitu loh. Kan beda kan dengan wajah-wajah kita kan? Pakai tak seragam, ini seragam kawan-kawan. Gaya-gaya orang yang kerja di SCBD, kantoran. Karena waktu cuma sejam, jadi saya tidak sempat untuk banyak modifikasi. Pokok langsung ke materi, jret, gitu loh. Tak lama selesai acara, Ustadz minta rekeningnya dong. Biasalah kan. Kaget saya, biasa kan bahasa mak tuh sibuk kayak gitulah, normal lah. Apalagi kalau mahasiswa 150.000, ya kan, namanya mahasiswa, ya kan. Bukan itu sih sebenarnya. Saya kaget semalam ngisi 1 jam ditransfer kayak gaji SPA sebulan. Wah, macam mana lah. Nanti saya langsung bilang sama budak-budak, wah, takbir. Oke. Nah, saya langsung bilang, perenungan saya tuh gini ya. Saya ya mungkin tidak sadar gitu ya. Oh, saya baru paham kenapa sekelas artis itu nge-host saja 50 juta satu event. Satu event mana? Acara musik, acara kayak inbox dan sebagainya gitu ya. Nah, maka saya bilang sama santri-santri, naikkan value. Berarti abang kau nih, ya kan, sejam 2 juta loh bayarannya sekarang. Sejam segitu loh. Berarti kalau besok diundang Pasar Bahagia, itu bayarannya. Enggak, bukan itu. Saya enggak pernah, bukan itu goal saya. Tapi yang buat saya harus malam. Saya ngomong sikat, jadilah hamba yang prioritas, saya bilang. Ya kan? Apa tuh prioritas? Jadi nasabah prioritas saja udah keren, apalagi jadi hamba prioritas. Nah, saya tahu nih tantangan orang-orang kerja di gedung-gedung, di kantor-kantor besar ini adalah sulit memprioritaskan Allah karena antum disibukkan dengan kerja, kantor sebagainya. Tapi antum bisa ngaji jam 12:30 nih top, saya bilang. Maka antum lah hamba-hamba prioritas. Nah, maka buktikan hamba prioritas itu tantangannya ceknya pada saat sholat, saya bilang. Nah, kita sibuk ngurus klien, customer, meeting, bisnis kah? Atau sibuk ngurus bos sesungguhnya Allah ketika Allah panggil. Akhirnya dijapri sama kakak yang undang, Ustadz, gimana? Saya tanya, gimana kak tadi kak, cocok nak materinya? Alhamdulillah Ustadz, kalau minggu depan atau nanti kita undang lagi, siap ya Ustadz ya. Tadi direktur ada ikutan, langsung diinstruksikan pasang speaker di setiap ruangan biar azan terdengar. Itu kan mahal kan? Ya kan? Azan terdengar. Itulah dakwah. Nah, kenapa bisa begitu?
Itulah tadi punya value. Supaya antum bisa bersedekah, naikkan kapasitas, naikkan value-nya. Gimana naikkan value? Belajar, cari ilmunya. Kayak gitu kawan-kawan. Sesuai bidangnya masing-masing, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi menjadi seseorang yang, maka rumusnya taat, habis taat nanti belajar.